Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan babu majaa firruqa wat tamaimi. Bab yang berkaitan dengan tentang apa yang dapat mengenai ruqyah dan jimat. Di dalam kitab yang kita pelajari selama ini yang berkaitan dengan Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, di pembahasan ini dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihihi, dalam hadis yang sahih, an Abi Basirin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Basir Al-Ansari, semoga Allah meridainya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasannya Abu Basir Al-Ansari pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar yang dilakukan Nabi. Fa arsala rasulan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menyampaikan suatu perintah. Yang diutus di sini sahabat Zaid bin Harithah. Yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah, alla yubkiyanna fi rukbatin ba'irin qiladatan minal witri. Zaid bin Harithah diperintahkan untuk menyampaikan, jangan biarkan ada kalung dari tali busur panah di leher unta. Jadi di leher unta itu zaman jahiliyah itu banyak yang terdapat tali busur panah di leher unta untuk mencegah suatu bahaya. Au qiladatan illa qutiat, atau kalung apapun kecuali kalung itu diputus atau dipotong. As-Sarhul Ijmali, penjelasan hadis ini, Abu Basir Al-Ansari menceritakan bahwa beliau pernah menemani Rasulullah dalam salah satu perjalanan safar sebagaimana yang dijelaskan tadi.
Lalu Rasulullah mengutus seorang utusan yang bernama Zaid bin Harithah. Diperintahkan untuk memotong kalung-kalung dari tali busur yang digantungkan orang-orang jahiliyah pada leher unta. Karena orang-orang jahiliyah yang menaruh kalung di unta, di hewan-hewan unta itu meyakini bahwa kalung tersebut dapat melindungi hewan ternaknya dan pemiliknya dari suatu kejahatan. Tujuannya orang jahiliyah tadi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, baik itu untuk hewan ternaknya atau sang pemilik hewan ternaknya. Dan dalam hadis ini dijelaskan jika meyakini sesuatu biar terhindar dari suatu bahaya, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan. Contoh dalam kehidupan nyata di masyarakat, keyakinan yang serupa seperti dalam hadis ini di beberapa daerah masih sering terjadi. Contoh yang pertama, jimat atau rajah. Sebagian orang yang memeluk agama Islam, sebagian besar itu masih menggantungkan jimat, mempercayai jimat, baik itu tulisan Arab, batu atau benda-benda yang lainnya. Sering jimat itu ditaruh di kendaraannya atau rumah dengan keyakinan bisa menolak suatu bahaya atau musibah. Ada juga yang beralasan itu jimatnya atau rajahnya itu pemberian seorang kiai, menggantungkan suatu jimat di mobil, kendaraannya, pemberian seorang kiai agar terhindar dari kecelakaan. Mempercayai seperti ini merupakan perbuatan kesyirikan. Zaman sekarang banyak seorang dukun dibungkus dengan nama, labelnya itu diganti seorang kiai atau seorang ustadz, memberi ramuan. Ada juga yang patah tulang. Saya pernah dengar ada yang patah tulang lalu pergi ke tabib, dikasih satu botol air minum aqua. Airnya itu bukan air aqua tapi sudah ramuan. Minum itu sebelum tidur. Itu katanya tulang yang patah tadi bisa nyambung lagi. Kalau tidur kayak orang dikremusi tulangnya itu. Nah, orang yang berobat ini dengan beralasan saya kan berobat kepada seorang tabib. Tapi perlu dipahami di situ, tabibnya itu benar-benar murni terhindar dari perbuatan kesyirikan atau tidak. Karena sebagian pengobatan itu ada yang mengandalkan suatu jimat, suatu mantra yang itu melanggar syariat, bekerja sama dengan makhluk-makhluk jin atau yang sebagainya untuk tujuan menyesatkan Bani Adam. Contoh yang kedua tadi jimat atau raja. Yang sering terjadi di masyarakat, benda pusaka. Masih
ada tradisi menyimpan keris atau benda pusaka yang lainnya dengan alasan sebagai pelindung dari gangguan-gangguan gaib yang tidak terlihat, seperti cincin akik. Ada yang mempercayai cincin akik yang memiliki kekuatan itu bisa terhindar dari santet. Tentunya memakainya itu sudah merupakan perbuatan kesyirikan. Contoh selanjutnya kalung atau gelang, sebagaimana yang terjadi pada zamannya Nabi tadi, jahiliyah, menggantungkan kalung kepada unta-untanya. Di beberapa daerah, bayi atau anak kecil dipakaikan kalung bawang merah atau biji-bijian atau gelang benang untuk menghindari suatu bahaya. Sering terjadi anak kecil itu dipakaikan kalung. Di dalam kalungnya itu ada bawang merahnya atau gelang benang yang ditaruh dengan alasan biar terhindar dari suatu bahaya. Atau ada yang bawang itu dikasih peniti, ditaruh di bajunya si bayi. Namanya nama Bu? Kopiah ya, di kopiahnya kadang. Dengan anggapan biar terhindar dari balak bahaya. Tentunya itu merupakan perbuatan kesyirikan. Itu seperti penjelasan di hadis tadi. Unta yang diberi kalung untuk menolak bahaya, baik itu hewan ternaknya dan si pemiliknya. Bayi itu juga diberi suatu benda kayak bawang yang dipeniti, ditaruh di kupluk atau bajunya itu, atau di kalungnya. Kalung benang dikasih bawang tadi dengan alasan diberi itu dengan menolak bahaya. Tentunya itu perbuatan asyirku akbar, syirik besar, auto keluar dari Islam. Adapun faedah dari hadis ini yang pertama, wujubu inkaril munkar, kewajiban mengingkari suatu kemungkaran. Kewajiban mengingkari suatu kemungkaran. Contohnya, jika diri kita melihat orang memakai jimat untuk melindungi dirinya, maka kita diwajibkan untuk memberi nasihat, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Tapi ketika memberi nasihat secara tidak langsung atau secara langsung, tidak langsung itu dengan isyarat, dengan dakwah, dengan secara halus. Secara langsung dengan kata-kata, tapi dengan bahasa yang lembut. Itu merupakan mengingkari kemungkaran. Atau yang sering terjadi sekarang di media sosial, ketika ada sebuah konten yang berkaitan dengan kesyirikan atau khurafat, seperti meramal bintang. Oh, ini nanti terjadi apa ya bintangnya kalau seperti ini? Si A lahirnya di bintang apa? Nah, diramal. Itu merupakan perbuatan kesyirikan. Kalau kita melihat di media sosial, hal seperti itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan
untuk menghindari konten-konten seperti itu. Untuk melihat, dikarenakan apa? Akan bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Karena iman itu sifatnya yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya untuk menghindari konten-konten yang berbau kesyirikan atau khurafat. Faedah yang kedua, qabulu khabaril wahid, diterimanya kabar dari satu orang. Contohnya, diterimanya kabar dari satu orang di sini maksudnya jika seorang ulama atau ustadz yang terpercaya menyampaikan suatu hadis yang sahih tentang larangan memakai jimat atau benda-benda kesyirikan yang lainnya, maka wajib untuk menerimanya. Dan sebelum menerima suatu apa yang disampaikan oleh ulama atau ustadz tadi, dicek dulu sesuai dengan hadis Nabi dan selaras tidak dengan Al-Quran. Kalau sesuai itu wajib untuk menerima. Kalau menolak, otomatis itu dipertanyakan keislamannya, karena itu berkaitan dengan tauhid. Tadi karena hadis atau ayat-ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan larangan jimat, memakai suatu benda yang berbau kesyirikan, maka seorang muslim wajib untuk menerima dakwahnya, untuk taat dengan hukum-hukum Allah. Kalau menentang atau tidak mau menerima, nah itu dipertanyakan keislamannya, tauhidnya dipertanyakan. Islam enggak dia? Faedah yang ketiga, ibtalu i'tiqadin naf'i fil qalaidi ay nau'un kanat. Pembatalan suatu keyakinan yang berkaitan dengan manfaat suatu jimat atau suatu benda yang diyakini seseorang. Bagaimana yang dijelaskan tadi, sering masyarakat Jawa itu masih mempercayai benda pusaka seperti cincin, akik, atau yang lainnya, raja, atau benda-benda yang biasanya dipercayai itu untuk keselamatan dari suatu bahaya, atau yang sering dikenal harus duwe cekelan dengan jimat-jimat tadi. Tentunya itu perbuatan kesyirikan. Walaupun pusaka atau jimat yang dipercaya tadi cuma disimpan di lemari, tidak digunakan, itu merupakan perbuatan kesyirikan, asyirku akbar. Adapun hadis selanjutnya, Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya,
Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innar ruqa wat tamaimi wat taulati syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi atau mantra, wat tamaimi dan jimat-jimat, wat taulati pelet, syirkun merupakan perbuatan kesyirikan. Dalam hadis ini innar ruqa, yang pertama yang dibahas tentang jampi-jampi atau mantra. Ar-ruqa atau bacaan untuk perlindungan dari suatu bahaya. Tentunya itu merupakan perbuatan kesyirikan jika tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mantra yang diperbolehkan atau jambi-jambi yang diperbolehkan dalam syar'i itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, antakunu bikalamillah au asma'ihi wa sifatihi au adiyati illallah wal isti'adatu bihi. Syarat yang pertama yang sesuai dengan syariat itu menggunakan firman Allah, ayat Al-Quran, bacaannya, mantranya. Mantra itu bacaan untuk melindungi suatu bahaya. Wa asma'ihi wa sifatihi, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Au adiyati ilallah, atau doa kepada Allah. Wal isti'adatu bihi, atau permohonan perlindungan hanya kepada Allah. Jadi menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Doa enggak harus menggunakan bahasa Arab, tapi dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika melantunkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus disandarkan hanya kepada Allah. Bacaannya tadi ar-ruqa, jambi-jambi atau ruqyah, yang sering dikenal itu ruqyah, ar-ruqa. Nah, jambi-jambi di sini ar-ruqa, dalam hadis itu ar-ruqyah, ruqyah itu menggunakan firman Allah atau nama-nama Allah, tapi harus digantungkan, disandarkan kepada Allah secara langsung. Tapi kalau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi disandarkan kepada selain Allah, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi keyakinannya itu disandarkan kepada selain Allah, maka itu ar-ruqa, jambi-jambi atau ru'yahnya tadi itu tidak sah. Itu merupakan perbuatan kesyirikan. Jadi menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi keyakinan, akidahnya harus disandarkan hanya kepada Allah. Ar-ruqa. Syarat yang kedua, ini menguatkan syarat yang pertama. Sangat dianjurkan untuk melafadzkan bilisani Arabiyyin, untuk menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Contohnya ketika datang kepada suatu tempat yang baru, maka wajib untuk mengucapkan suatu bacaan atau jambi-jambi atau ruqyah yang dilakukan untuk dirinya sendiri dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
a'udzubika, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah secara sempurna dari suatu bahaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari suatu hal yang membahayakan. Itu merupakan suatu bacaan meruqyah diri sendiri untuk terhindar dari suatu bahaya. Ar-ruqa. Jadi ar-ruqa dalam hadis tadi bisa diartikan suatu bacaan untuk perlindungan atau jambi-jambi. Kalau mbah dukun itu biasanya jambi-jambi, dikasih mantra. Nah itu, ini sesuai dengan hadis tadi ar-ruqa. Kalau dalam ajaran agama Islam yang sering dikenal itu dengan ruqyah. Kalau ada orang kesurupan minta diruqyah. Kalau pergi ke mbah dukun dijambi-jambi. Nah, kalau dalam sesuai syar'i harus menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syarat yang kedua yang menguatkan syarat yang pertama, dianjurkan untuk menggunakan sebuah lafaz atau ungkapan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, syarat yang ketiga ar-ruqa, tidak boleh meyakini bahwa suatu ucapan atau mantra atau lafaz yang digunakan untuk meruqyah itu memberi manfaat. Jadi tidak boleh meyakini lafaz ucapan tadi akan memberikan manfaat, tapi keyakinannya yang memberi manfaat yang harus ditanamkan dalam hatinya itu yang memberikan Allah, bukan lafadznya tadi. Kalau kita meyakini lafadznya yang memberikan, lafadz yang diyakini memberikan suatu manfaat pada dirinya, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi lafadznya tadi hanya untuk meminta kepada Allah. Jadi keyakinan akidahnya itu harus disandarkan hanya kepada Allah. Kalau keyakinannya yang memberi manfaat itu lafadznya tadi, bacaan doanya tadi, enggak disandarkan kepada Allah, otomatis itu merupakan perbuatan kesyirikan. Jadi harus disandarkan kepada Allah. Yang kedua dalam hadis tadi at-tamaimi, jimat. At-tamaimi itu jimat-jimat. Jimat itu biasanya berupa manik-manik atau benang atau benda pusaka atau hal-hal yang lainnya yang sering dipercayai oleh kebanyakan orang yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Contohnya memakai gelang merah atau benda keramat yang dianggap bisa menolak bala suatu bahaya. Padahal dalam ajaran agama Islam itu sudah dijelaskan perlindungan yang sejatinya itu hanya milik Allah. Yang bisa memberikan hanya Allah. Tapi sebagian manusia, sebagian besar yang sering melakukan kemaksiatan itu mempercayai suatu benda, baik itu ake, keris, atau batu, atau gelang, atau kadang benang dililitin di perutnya untuk menghindari suatu bala, suatu bahaya. Padahal dalam ajaran agama Islam sudah jelas yang bisa memberi manfaat, perlindungan itu hanya Allah.
Tapi kalau sudah terkena penyakit syirik, udah gamblang hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, tetap itu dilanggar karena ditutup pintu hidayahnya. Masih mempercayai benda-benda yang berbau kesyirikan karena ditutup pintu hidayahnya. Tapi kadang ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, memakai suatu benda, tapi hijrahnya berat. Ada yang menyimpan pusaka keris, itu banyak. Ayah saya dulu juga gitu, pusakanya banyak banget. Kadang dimandiin pakai kembang, Pak Bos, koleksi. Itu kalau mau hijrah dulu, wah, dibungkusin satu-satu, ditaruh di karung, baru dibuang dulu. Berat tuh, hijrahnya itu berat. Pusaka itu merupakan perbuatan kesyirikan karena mempercayai suatu keris itu. Keris itu dirawat benar-benar, dimandiin kembangnya nggak boleh sembarangan. Kadang beli ke pasar sana nggak ada, nanti dicampur kembang ini baru dikasih minyak apa gitu, diolesin ke kerisnya itu. Perawatannya juga sulit. Perbuatan kesyirikan, melakukan perbuatan kesyirikan, ngerawatnya itu sulit. Jadi tobatnya itu, meninggalkan perbuatan itu juga berat, godaannya banyak. Nah, jimat itu mengandung suatu bahaya yang sangat besar. Ketika sudah masuk ke dalam perbuatan kesyirikan, itu keluarnya juga butuh perjuangan. Gak langsung bisa meninggalkan secara keseluruhan, pelan-pelan biasanya. Karena di situ ada perjanjian tentunya. Perjanjian ketika menggunakan suatu pusaka tadi, kerisnya tadi. Jadi ada masa untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan itu. Caranya at-tama'im, penuh cobaan. Selanjutnya dalam hadis tadi at-taulati, at-tiwalah, pelet, penggunaan suatu ramuan atau suatu mantra tertentu yang dilakukan oleh seorang dukun untuk memikat suatu pasangan. Nah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Pelet, atau sering orang memakai susuk biar awet muda atau biar cantik. Nah, itu perbuatan kesyirikan. Kadang susunya itu ada yang ditanam sampai dia meninggal nggak dilepas. Nah, itu perbuatan kesyirikan. Kalau tobat itu harus dilepas susuknya. Kadang ada yang dilepas langsung meninggal. Nah, itu tetap harus dilepas kalau dia tobat dengan taubatan nasuha. Kalau susuk peletnya tadi nggak dilepas, ya itu belum termasuk tobat. Karena dia harus mengetahui sebelum dipasang itu ada perjanjian susuknya. Kalau dilepas besok langsung meninggal. Jadi dijelasin oleh penanam susuknya tadi. Sebagian susuk yang tingkatnya agak berat itu dijelasin semuanya, resikonya. Jadi kalau tobat ya itu harus dilepas. Harus tahu resikonya. At-tiwalah, pelet, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Asyirku akbar, syirik besar. Kalau tidak tobat ya auto neraka, nggak ada tawar menawar lagi. Penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ini ada pesan singkat. Islam itu melarang semua bentuk ketergantungan pada selain Allah. Karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Jadi yang melanggar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu merupakan perbuatan kesyirikan.
Itu kaidah dasarnya belajar ilmu tauhid. Dan seorang muslim itu dianjurkan untuk bertawakal, menggantungkan diri hanya kepada Allah, memohon perlindungan setiap harinya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Diri kita tidak bisa menjamin diri kita sendiri terhindar dari perbuatan kesyirikan. Tapi kita harus berusaha meminta perlindungan hanya kepada Allah. Adapun faedah hadis yang kedua, tahrimur ruqa wa annaha minasyirki illa ma kana minha masfu'an. Haramnya ru'yah atau jambi-jambi atau sebuah mantra illa ma kana minha masfu'un, jika status dilakukannya itu merupakan perbuatan kesyirikan. Haramnya ru'yah atau jambi-jambi atau sebuah mantra. Nah, kalau ru'yah itu kan bahasanya halus. Kalau dukun pakai mantra atau jambi-jambi itu sama aja. Itu kalau statusnya dilakukan perbuatannya itu kesyirikan, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali ru'yah atau jambi-jambi yang dilakukan itu sesuai dengan syariat yang sudah kita pelajari tadi, menggunakan ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dicontohkan Nabi. Tapi ketika melafadzkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu harus disandarkan kepada Allah keyakinannya. Kalau contoh nyata yang melanggar syariat, mempercayai dukun atau kiai atau ustadz atau tabib untuk membacakan suatu bacaan mantra yang tidak jelas tanpa menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan, asyirku akbar. Karena hanya milik Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Faedah yang kedua, tidak bisa. Yang kedua, tahrimut tamaimi wa annaha minasyirki. Haramnya tamimah jimat, annaha minasyirki, karena itu merupakan perbuatan kesyirikan. Memakai raja atau kertas yang tertulis, rajah itu kertas yang tertulis huruf Arab, kadang ditempel atau dipakai menggunakan sabuk. Sabuknya itu ada yang ada kantongnya ditulis raja, atau ada yang nulis raja di kertas, habis itu kertasnya dibakar, dimasukin ke gelas, diminum airnya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Saya dulu juga pernah mengalami itu, Pak. Jadi nulis Arab, ini ngalami, jujur saja. Itu saya bakar, masukin ke gelas, diudah pakai air itu langsung diminum. Nah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Dulu mas saya belum tahu. Nah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Rajah. Jadi itu yang dimaksud rajah yang ditanam di tubuh. Ada yang mempercayai seperti itu. Faedah yang terakhir, yang ketiga, tahrimut taulah wa annah minasyirk. Haramnya tiwalah, pelet, itu merupakan perbuatan kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis itu. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis, sudah memasuki azan sholat isya.
Sebelum ditutup Pak Bu, judul pembahasan pada malam hari ini apa Pak Bu? Topik yang kita pelajari pada malam hari ini, bab yang berkaitan dengan tentang apa yang datang mengenai ru'yah dan jimat. Jambi-jambi sama ar-ru'yah itu sama enggak Pak Bu? Sama. Kalau ru'yah itu yang biasanya dilakukan secara Islami, nama yang dibungkus Islami. Kalau Mbah Dukun itu jambi-jambi. Jadi kalau minta diru'yah itu, kalau pergi kepada seseorang ingin meru'yah kadang rumahnya, biar enggak kadang ada yang ada gangguan, ada jinnya gitu, perlu diru'yah, itu harus dipastikan ru'yahnya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan syariat, sama saja kita melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi harus teliti ketika mengundang seseorang untuk meru'yah. Itu karena orang yang diru'yah itu sekarang tampilannya Islami banget, bungkusannya Islami. Dengan ru'yah itu diperbolehkan, tapi kan harus menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Tadi kan seperti itu penjelasannya. Tapi harus digantungkan atau keyakinannya itu harus disandarkan kepada Allah. Kalau kita minta diru'yah atau meminta suatu tempat diru'yah, walaupun menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi tidak digantungkan keyakinannya kepada Allah, itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan tertipu ketika mengundang seseorang untuk meru'yah. Kadang jambi-jambi atau mantra itu dihaluskan bahasanya secara Islam, ru'yah. Dan penampilan orang meru'yah sekarang kayak itu keren, Islami banget. Jadi jangan sampai tertipu, cuma dirubah namanya kadang. Mungkin kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup, saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.